Maksudnya apa? Selalu jadikan momok karena kita perang agama. Maka ada pepatah mengatakan agama adalah sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan manusia, sekaligus sesuatu yang paling misterius. Mengapa saya katakan paling dekat? Terutama kita orang Bali. Masih ingat bahasa Bali ini? Masih? Kalau saya ucapkan bahasa Bali masih mengerti? Masih. Berarti tidak lupa dengan Balinya toh. Walaupun saya orang Bali, kalau sudah masuk Sulawesi, dialek saya kadang-kadang Bugis, kadang-kadang Butong, gitu ya. Yang lagu Bali itu dijel atau bertaruh. Ibu-ibu yang mau Banten itu milah yang mau Banten. Hah? Ke Banten Soaiban, Banten Canang, di mana-mana ya. Kengken apa ibu yang mau Banten? Ada doa khusus kan dari Weda, karena sekarang mulai agama itu diwedanisasi, ada sing diweda gitu deh. Karena menggunakan pola agama sebelah, selama kita sebelah. Ada nggak ayatnya? Kengken apa ibu? Yang sing kawan pertarannya itu. Tapi ada sih itu melini triki. Betul ya? Salah apa benar tuh? Benar, ini benar. Karena pertara saya hak kelahiran. Kalau kita mau berpikir dan menelisik, menelaah sifat-sifat Tuhan yang bersifat maha, memberikan nama sesungguhnya memberikan batas. Karena Tuhan tidak terbatas, maka nama apapun yang diberikan tidak akan cukup untuk beliau. Betul tidak? Dengan memberi nama kita batasi. Tapi dalam beragama, karena itu tidak hanya menyangkut keyakinan kepada Tuhan, ya, agama kan keyakinan kepada Tuhan ya. Yang jadi masalah apa? Segala sesuatu yang menyangkut keyakinan itu. Ini yang penting. Bukan hanya yakin kepada Tuhan, tapi segala sesuatu yang menyangkut keyakinan. Hanya banyak tersangkut keyakinan kita. Bagaimana Ibu? Gimana? Kenapa Ibu? Pertama, kurang paham? Agama adalah keyakinan kepada Tuhan dan segala sesuatu yang menyangkut keyakinan itu. Artinya apa? Agama tidak hanya berhenti di keyakinan, mesti ada sesuatu yang lain yang terkait dengan keyakinan. Apalagi kita di Hindu. Saya tanya, ini dari Bali dari mana banyak? Tabanan di sini. Selamat mana? Belajar bapak ngelodan di tanggung TV. Di tiga lengkap, singkat tepuk. Kayak lengkap jagung kan waktu itu. Karena saya ada gitu. Karena saya sering masuk ke anak-anak lagi kakak. Kayak lengkap tabanan ya, dijubin. Hah? Uang ayo gede dan ini. Dari mana? Di Madukara siapa dari Wangaya? Di Wangaya. Tawanan Suryo gitu. Di Madukara tawanan Suryo. Ipar saya di situ. Di Wangaya. Dia bilang banyak katanya saudaranya ada di sini, apa di Parigi apa di sini. Wangaya nih. Oh, Wangaya. Itulah ya. Mungkin lo benyong ini nih. Kalau punya negara begitu benyongnya. Mana lagi? Oh, Negarawa. Kengke kapan ini? Nusa. Negara nih? Siapa negara? Negara mana? Budaya. Macam laga bengkok. Kengke kapan? Nggak lupa ya. Dari asal yang berbeda, tata cara yang berbeda, masuk bersatu di wilayah yang jauh dari Bali, pasti akan terjadi gesekan satu sama lain. Karena apa? Keyakinannya harus yang begitu. Tetapi cara mengungkapkan keyakinan beda. Ada dari belakang sini?
Udah belalang dulu. Di belalang dan keadaan orang tua. Kaji orang tua. Ngepatan caru kewa ngadi di belakang. Dijo jangan caru nih, dijo kan tadi masih kata dong butuh kalannya milih tuh kan Pak. Di situ timur ya? Timur ya? Berarti nggak salah mata saya ini. Kadang-kadang kalau mata aja bisa dipercaya, apalagi mata-mata. Yang nyamalan di belakang nggak gitu nggak Pak? Itu kode kaca kami ya? Ya? Jalan-jalan. Yang mana? Di jalan dulu. Di jalan atau kaca kami? Di jalan. Pasti di mana jalan di situ hulunya. Itu sudah masalah lagi. Ya, maka segala sesuatu yang menyangkut keyakinan inilah mesti dilembagakan secara utuh. Baik, apa isene kerana belalangan ini? Apa isene lelankan keyakinan itu? Satu, serada itu keyakinan total. Serada itu ngajakkan Anda semua ketemu Tuhan. Seradaya abya kesapena dengan serada Anda menuju Tuhan. Seradaya wanda dewasu dengan keyakinan akan mengubah segalanya. Serada itu memang penting banget itu. Apa itu? Keyakinan. Betul tidak? Ibu yakin nggak sama suami ibu? Ya. Kalau tidak yakin, ikhlas nggak meninggalkan ayah dan ibu di rumah? Jadi karena keyakin ikhlas bukan sangat rumah, sangat jujur. Terus apa keikhlasan ibu ngasih bapak ya? Hah? Sudah lupa? Besek rasa ngalih kakek cedok. Betul tidak? Betul Bu? Oke, ya. Bu bakal kakek aja nih. Salah satu one of them, ya nggak? Jadi keyakinan itu mengubah diri seseorang. Saya sering melakukan penerbangan, saya yakin bahwa pilot itu tidak gila, tidak menggunakan psikotrika, sehingga hidup saya tenang. Ya. Jadi keyakinan itu modal untuk menguatkan jati diri. Saya yakin nggak pada istri saya setia. Agak berani sulih. Kalau saya tidak jadi sulih, saya sering bekerja, pasti was-was saya muncul. Papa pakai soma hidup. Makanya dengan keyakinan saya tenang keluar bela. Apalagi saya sudah jadi kakek-kakek, istri saya sudah jadi nenek. Tapi kan tidak menurutku, mungkin nenek juga sering kali camilan. Itu Nelly namanya. Oh Nelly, nenek Rinca. Ya. Jadi ada kekuatan orang berkeyakinan. Saya kemarin ke Sulawesi Barat. Kebetulan ada Darmika, ibu-ibunya itu dari Sidra. Tapi bukan Sidra keyakinan pelotan, bukan, Muslim. Suaminya dari Gianyar, Ramatan Yai atas guru. Pak, saya baru setengah hati memeluk agama Hindu. Dia bilang begitu. Usah diserang ya, ketemu di Mamuju, ketemu di Pasang Kayu. Sengaja saya dicari karena saya dianggap pendeta tahu segalanya. Ya. Sudah rasanya mau menerkam saya diserang oleh dua ibu-ibu ini, ibu karang ini. Satu dari Kanada, satu dari Bugis. Yang bersih Kristen, yang bersih mantan Islam. Saya setengah hati untuk agama Hindu. Bagaimana cara biar sepenuh hati? Sabar. Ibu sudah berapa punya anak dari bapak? 3. Apa hubungannya bapak tanya bahwa saya punya anak dari bapak? Artinya kalau ibu sudah punya anak 3, berarti ibu sudah sepenuh hati memeluk bapaknya sendiri.
Bagaimana pelukan sepenuh hati kepada suami diarahkan pelukan kepada seorang itu sayang Widi. Bapak Ibu sekalian, saya tinggalkan istri saya ke sana kemari tengok umat bukan baru setelah jadi pendeta. Saya tugas di Buton, di Kendari, saya sebulan itu cuma seminggu ketemu dengan istri saya. Perjalanan itu tahun 90 masih belum seperti saat ini. Tapi karena keyakinan saya pada Tuhan, saya persembahkan hidup saya pada Tuhan, maka sampai selamat. Maka dengan keselamatan saya inilah saya ingin basah memang ngayat di agama. Apa ngayatnya? Sekalian jadi pendeta. Saya bilangnya anak didik saya dulu nih, kalau kamu tamatan agama tidak bisa jadi mangku, tidak mau jadi mangku, kembalikan ijazahmu sebelum begitu. Masa sarjana teknik boleh jadi mangku? S1 seagama, S2 seagama, S3 seagama, maka saya harus totalitas ngayah. Ayo Pak, saya persembahkan diri saya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Di situ jelas kitab suci mengatakan Ananias cinta yang tumam ye jenah berupa sate tesam yang utama yogi kesema majamnya. Siapa yang memikirkan aku selalu, merenungkan aku selalu, akan kuberikan apa yang mereka tidak punya dan akan kulindungi apa yang mereka miliki. Bapak Ibu, daerah Morowali, daerah Bungku, saya sering masuk di Padalembi itu dari Sungai Solo ke utara saya. Jadi kekuatan bergantung pada Tuhan itulah sebenarnya dasar kita. Mengapa? Karena kita lemah dalam kelahiran ini. Tapi kenyataan kelemahan itu sering kita tutupi, Bapak ya. Karena manusia itu berproses. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, proses hewani dimulai. Bapak Ibu, ada yang ingat ketika dilahirkan? Kalau kira-kira kalau Bapak dan Ibu ingat dilahirkan, apa yang Bapak rasakan kira-kira? Ibu-ibu ada yang ingat nggak saat dilahirkan? Hah? Ada nih ingat juga sekanda dan memene. Kira-kira yang ingat kayaknya mirip. Kedek apa ngeling? Masa pasti kena boleh gini yang besok. Saya sempat dikomplain dari ibu dari bayi. Tidak, saya tidak percaya namanya reinkarnasi. Mengapa? Karena saya tidak ingat dilahirkan berkali-kali. Saya bilang, saya tanya kembali, Bu, saat kelahiran yang dulu sudahlah. Kelahiran yang ibu saat ini bernama Ibu Penny, ibu ingat gak? Tidak, makanya jangan coba-coba mengingat masa lampau. Mengingat kelahiran ini aja kita tidak sanggup. Ya enggak? Maka ketika kita tidak ingat, inilah proses binatang dimulai. Kira-kira lekat ukuran. Mengapa? Karena proses buahnya bisa seperti binatang. Saya tanya sama ibu jujur, ketika ibu membuat keturunan, mengadakan anak reproduksi, saya minat ya bertaruh. Saya minat ya bertaruh. Di dalam kamar ada pelantiran nggak? Betet tempat tidur kan? Betet berdua pelantiran, betet pelangkaan. Megahnya betet kan ide-ide nggak bertaruh. Nah, nama Nabi Belailan, Rasul Belailan dia bukan ini. Saya ceramah dalam kultur sakpami ini apa nih? Ide hemat jadi mana dia ini? Tadi itu dia ngekos ini di tempat di hotel, habis ada kamar multi, putaran diri itu ada yang itu masih sirap gitu ya. Masalahnya nunjuk yang merangkak baik, dia tidak bertahan. Saya tanya, pernah ada ibu ini sama bapak ketika melakukan sesuatu bekerja sama yang baik, ingat yang pertama? Tugas itu saya ingat yang pertama. Kini pertama ngetel, kalau sebab minus ya. Masa di kampus dulu sama anak saya yang rantau,
sini kosnya? Ya. Sudah juga punya pacar? Sudah Pak. Pernah juga ajak pacarmu ke kamar? Pernah Pak. Apa yang kau lakukan? Senyum. Ingat, dulu ada pelanggaran, ada pengaruh gitu. Jangan kau pikir dunia milik berdua. Saudara yang lain bilang ada setan dan iblis. Tidak, kau benar berdua begitu. Pertanyaan sementara yang dari beleleng yang di alam kumpul kemarin dulu, menapi apa dia perkara ide itu nih kunasa anak dewek adik itu ide ledan mau bicara perabot jadi kelangnya tidak ijen dia kekuatan udah ada kita betul. Apa kata kita? Ya karosiyat asnasiyat jauhsiyat dasiyat tapasya kurusya kortea dan kerwana madal panas. Ternyata laki-laki mungkin menjujur masih kuat. Gitu ya. Ya karosi apapun yang kau kerjakan. Ya asnasi apapun yang kau nikmati, dada siap derma apapun yang kau kerjakan, ya jauh siapnya apapun yang kau persembahkan, tata pasya kerusuhan kontea disiplin apapun yang kami jadikan itu tak berwarna madar sebagai persembahan kepadaku. Life is offering, hidup adalah sebuah persembahan. Maka ketika ragu naik Banten, ragu ngaturan bagus kan berkata ini hanya sing mungkin ragu ngaturan dewe kan batarane gitu mana di beleleng papa yang beli ngaturan gak batarane gitu yang saya ada bertara saya batarane gitu dewe ngaturan kan batarane gitu. Oh my God, would you like this? Is my dada and my paha? Ayam empati ya ya yang ngatur sirah Banten di Surya yang Banten ditangkap Banten ayaman ini petera dan dicadu gitu sangat nih gua Banten pinakarakan jadi hidup ini sebuah persembahan menjadikan ini gerakan agama baru sih perlu kayak Banten apalagi ibu-ibu malas gak tidur Banten saibadan kayak bikin kuda masang bubuk gitu sebenarnya begini gitu. Saya tidak sebenarnya begini. Nabi bilang jawab disebut begini yang Tuhan menjelaskan dengan apa Tuhan mengadakan kita, dengan apa yang ada dan tumbuh ini berkembang dan kemana yang Tuhan itu adalah aku. Aku dalam Tuhan tidak hanya hadir sebagai spirit, dia hadir sebagai pikiran, dia hadir sebagai materi. Pancaman brutal ini adalah bagian dari Tuhan dalam sebuah hukumannya istirahat dan pikiran kita. Atman itulah unsur yang paling kekal diberikan pada setiap makhluk. Yang sering katakan agama kita Tuhan itu luar biasa kasihnya. Bagian dari diri yang diberikan pada kita. Kita tidak ingin membandingkan, kalau membandingkan ada nilainya lebih tinggi atau lebih rendah. Bagian dari dirinya diberikan dalam bentuk sayang maka kapan kesadaran sayang Atma itu muncul pada diri kita? Maka agama bukan hanya mengarahkan, tapi agama menumbuhkan Anda mengakhiri evolusi kelahiran Anda sebagai puncaknya. Pertama, proses kita menjadi hewani ketika kita dilahirkan. Tapi kadang-kadang ya kelahiran laki-laki selalu didambakan oleh seorang ayah. Asal lu panaknya pasti kecewa. Asal sebuah wanita panaknya kayaknya bawa pan, yes. Terus panakan lu ya, betul, Saya sering nonton seling teman-teman di kampus dulu. Kayaknya cucu ya. Loh gitu. Kengkeng panak itu kengkengnya mungkin dipanggil sama panak manis syukuri kalau cucu ada wanita anak-anak nanti kalau anda punya cucu dari anak-anak pasti anda telah cucu karena saya mungkin cucu anda lahir dari suaminya masih dari anak-anak betul tak?
yang panah apa mani curiga kan kayak cucu gitu. Tapi gitu, yang mantu berbuat serong bahaya tuh gitu. Kalau suku anak lu pasti ada malah cucu gitu. Apalagi anak saya laki-laki, cucu saya wanita, tulen dinamika karena anak cucu. Berarti sekat anak satunya itu, yang bisa lah. Yang bisa malah liu aja naik, dia nggak apa-apa anaknya tuh ramai, aduh ramai-ramai. Ya, jadi proses hewani kita itu ketika kita apa begitu lahir, maka disinilah dalam agama Hindu kita melaksanakan manusianya. Sifat insani apa hewani inilah dalam agama Islam dengan danawa. Apa itu danawa? Raksasa. Seiring tumbuhnya organ, berkembangnya mental, manusia mulai bisa memilih, maka proses insani dimulai. Ketika kita memilih, Bapak Ibu, di situ proses manusia dimulai. Tidak memilih pun sebuah pilihan, karena dia sudah menggunakan organ otaknya, menggunakan mentalnya untuk melakukan pilihan. Dalam agama kita, kapan startnya? Ketika tanggal gigi. Maka manusia dimanusiakan setelah dia tanggal gigi. Ketika kematian, upasaranya persis seperti kematian orang dewasa yang perlu lunga. Tapi kenyataannya banyak. Konen terus deh gunung melangkir lunga sebuah misi membedana. Di sini permasalahannya. Ya. Ketika dia sudah ketus, dia kena ritual orang dewasa. Dia harus dibakar, dia harus nyekah, meroras dan sebagainya, harus mengunggah daunnya. Karena dia akan bertanggung jawab setiap pilihan yang ditentukan. Memilih tidak memilih, konsekuensi sebuah tanggung jawab. Takonan ini konek bisa nama bertaruh. Ramai-ramai konek. Kalaupun dia hanya mau figuri ayah dan ibunya dan psikologi agama. Takon apa itu Atman? Saya ngerti. Makanya ada guru agama, apa itu Atman? Dan gurunya. Tapi saya menjelaskan pada cucu saya. Kalau tanya maniknya, mengapa orang itu bisa mati ya? Umur 5 tahun, apa negara kira apa tidak salah? Ia jelaskan secara filosofi yang mati. Yang saya jelaskan kok bodoh sekali dia nggak pernah diajar sama Pak Guru dulu gitu ya. Hari bilang jawabannya yang selesai ya. Dia belum sempat tanya sebelum dia mati mengapa dia mati itu udah dong Pak Engel udah begitu nih dia nanti kalau ada orang akan segera meninggal, ayo kita tanya dia gitu. Ya. Maka di manusia inilah manusia mengalami, kalau dia naik dia mengalami proses pemuliaan, kalau dia turun dia manusia tidak ubah seperti binatang. Maka orang sering mengatasnamakan agama untuk sebuah pilihan yang justru berada di tingkat bawah. Apa kemanusiaan itu? Alam pikiran. Apa alam pikiran? Cita. Apa itu? Budi, mana, ahangkara. Ketika dia naik, dia menjadi budi. Mungkin masih ingat kurikulum tahun 74, saya sudah terlewatkan itu. Saya belum dapat itu. Ini budi. Wati kakak, Iwan adik. Kenapa tidak langsung Wati dulu? Kenapa harus budi? Karena membangun kristalisasi kemanusiaannya. Karena manusia itu dari kata men sebenarnya, manusia, berpikir, siap memiliki pemikiran. Maka disingkat menjadi bahasa asing menjadi men. Apa itu men? Bukan datang bulan, bukan.
Maya Atma Nirwana. Maya Atma Nirwana. Maya dunia fata morgana, Atma spirit, Nirwana dunia ilahi, dunia kedewatan, dunia ketuhanan. Tapi kita sering terlena oleh dunia siapa? Maya. Apalagi ketemu dengan Luna. Luna Maya. Tapi jangan salahkan, bukan Luna Maya habis yang tersinggung ya. Permasalahan sekarang, apakah permasalahan-permasalahan di dunia ini bisa diselesaikan dengan logika rasional dalam proses pemikiran kita? Manusia harus mengupgrade dirinya lagi, mengangkat dirinya lagi menjadi aspek kedewataan. Kenapa? Manusia tidak cukup puas dengan fisikal yang diberikan. Manusia tidak cukup puas dengan pikiran yang diberikan. Ada sesuatu di balik arus dengan dunia metafisis. Apa itu? Sang roh yang menghidupi diri kita. Maka ketika manusia menyadari bahwa ada roh di dalam dirinya, saat itulah manusia menaik kelas dan Bapak Ibu. Saat itulah proses dewani dimulai. Bahasa sebentar sebelah, proses ilahi dimulai. Ketika ini mulai masuk, siapakah Atman itu atau roh itu? Brahman adalah percikan terkecil dari Brahman. Maka kalau bicara masalah spirit, semua ini disusupi oleh beliau. Jangankan yang makhluk, benar-benar saja, tanah saja, bumi saja. Terkait dengan pertanyaan tadi, ketika Ibu Madura, Ratu Betara Sirija Meligedriki. Karena Tuhan masuk pada ciptaannya, dan ciptaannya ada di luar diri, dilingkupi oleh Tuhan. Maka ada doa siwa-siwa, siwa bumi, siwa toyang, siwa teja, samhirana, siwa jaka, hitam sada, siwa namos putih. Jadi semua alam ini disusupi oleh Tuhan dalam filsafat agama Islam dengan panteistik. Tapi semua ciptaannya ada di dalam Tuhan, itulah monistik. Eka tua, aneka tua, swalaksana batara. Sesudah bentuknya puncak dari piramid inilah semua akan kembali pada Tuhan. Akibatnya apa? Atman itu bagian yang paling hakiki diberikan oleh Tuhan yang bersifat absolut dan maha suci. Tetapi dia akan ternoda ketika mengalami sintese, perpaduan dengan badan dan pikiran kita. Apa teks mengatakan matras asa konteasitus nasuka kada agama kayu nantian titik sabrata. Begitu sang roh Atman bersenyawa dengan badan, dengan pikiran, dia mengalami suka dan duka, bahagia dan derita, panas dan dingin itu. Tapi tidak abadi dan kekal adanya. Maka sebab itu kesadaran ilahi inilah puncak kita. Karena raga mau kejar calon dewa ini. Calon dewa Nabi Bapak Ibu? Dewa. Setelah mati kan menaik tiga Nabi kan? Roh? Jadi kesadaran ilahi ini, kesadaran dewani inilah yang kita angkat. Ternyata Ibn Alisa kemarin coba, karena sempat mengampu mata kuliah studi agama, kita temukan di saudara Kristen, kuciptakan diriku secitra dengan dirimu karena aku kudus-kuduslah kamu. Bahwa manusia itu secitra dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, suci, maka manusia pun juga suci. Di dalam agama Islam, kembalilah kepada fitrahmu, fitri, leluhur. Kembalilah kepada sifat-sifat anifiahmu, artinya kembali kepada keilahian kita. Maka disinilah ajaran takwa. Itu adalah kamu.
semua ada itu akhirnya kita Wasudewa Kutum. Nah, sekarang permasalahannya apa di Bandung? Ketika berangkat kita berpaling dengan tempat asal kita. Tapi ketika kita di tempat asal, kita kembali melihat tempat asal kita. Orang kena uli Tabanan nih, orang kena uli Beleng nih, orang kena uli Negarawan nih. Tugas berangkat satu kapal yang melingap, kapalnya pasti patuh nasib sehingga ada di jabaran hidup, di Beleng mati. Padahal pilih kasih sih, apalagi urusan kematian, dia nanya yang soroh yang nak kegaki dalam itu batasnya yang anak yang dulu masih bertentu kekepan. Pembedaannya dari hantu kamar mereka tuh kekepan. Apalagi soroh sekarang mulai itu soroh itu. Alam akhirat tidak pernah mengklaim swarga itu berdasarkan sorohnya. Ini soroh apa nih ibu? Bapak ibu soroh apa nih? Saya soroh manusia. Ya, misalnya pasok, panik, masa ada doang suarga kudewo pitara pasok, suarga kudewo pitara panik. Tadi itu Pak Bimas didoakan suarga itu pitara dewa suarga. Nggak tahu siapa sorohnya Pak Bimas itu mampu. Leluhur itu bukan berarti diabaikan, itu apa? Untuk mempererat satu genealogis kita. Tapi nyatanya sekarang di Bali satu sorong itu bisa berpalu ya. Urusan apa? Karena perkara tanah, mau tanahnya di Bali soal menyamar Googlean, sekarang itu menyamar kanal dulu dah di Bali, kamu menyamar Googlean, selalu Google gitu ya. Apalagi yang kita sudah transmigrasi, kalau kita pulang kembali dianggap oleh dunia itu bisa kadang bersama tadi itu dan kui kan aja. Karena tahu nggak, saya begitu pulang ke rumah kembali, saya tinggal di rumah kelahiran orang tua saya, karena saya lahir di Denpasar. Saya beli BTN. Saya sekarang tinggal di BTN. Syukur tinggal di BTN, bangunan tidak normal. Dan perunas, rumah anak lunas. Syukur juga mewah, pepet sawah. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Maka disebut pentingnya sebuah kerukunan yang kita bangun di rantau. Apa yang akan menyamakan kita? Bahwa hakikat kita sama. Jangankan kita kepada sesama saudara umat hidup, saudara agama lain pun, agama sahabat pun kita harus jadikan saudara. Mengapa? Di situ juga bersemayam Tuhan di dalam hati mereka masing-masing dalam bentuk manusia yang disebut roh. Maka kerukunan bagi saya menjadi sangat penting. Mengapa? Karena agama selalu dijadikan barang dagangan untuk menyemai benih-benih konflik. Saya kemarin ke Lampung, bagaimana kasus nakal masih menyisakan puing-puing yang terbakar masih berapa lebih. Saya masuk ke Bali Nuraga, waktu pengungsian baru seminggunya kasus saya berani masuk. Apa yang kami lakukan itu? Ya. Maka permasalahan ke depan sekarang gimana? Anda bukan lagi orang Bali, tapi dari etnis Bali yang sudah menjadi orang Poso. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Maka kerukunan, penghargaan kepada sesama ini yang penting. Maka oleh sebab itu, kalau kemanusiaan kita pasti akan berbeda karena kita membawa karma masing-masing. Tapi kalau kita bicara ketuhanan kita, keilahian kita, kita adalah sesungguhnya Wasudewa Kutum. Ini Bapak Ibu. Apalagi menjelang pilkada, menjelang pemilu, satu rumah bisa pecah. Si istri pilih ini, si suami pilih ini, akhirnya pisah renyah. Apalagi
lagi di rumahku jadi tim sukses. Di rumahku tim sukses kuning, umat merah bisa sing nganunas kutel. Ya, ini penting karena politik ini luar biasa. Apa? Meracuni kita kalau salah kelola. Gimana? Nah, oleh sebab itu apa yang dikatakan tadi Ibu, untuk apa agama? Untuk terarah. Benar Ibu. Hidupnya kemana? Kita mengalami pendakian dari fisikal kita. Fisikal ini diberikan Tuhan untuk apa? Walaupun tadi saya bilang kelahiran fisikal adalah proses insani dimulai. Tapi kalau tidak ada fisik, bisa Atman berkarma. Maka melalui badan Atman bisa berkarma, melalui Atman badan bermakna. Nah, tapi ketika badan ini bisa bermakna, kata harus ubah menjadi istana bagi sang yang Atman. Ketika badan jadi istana, maka Atman menjadi Narayana. Ketika badan jadi penjara, Atman menjadi narapidana. Maka ibu-ibu ini istana bagi bapak-bapaknya. Maka ibu-ibu yang sudah menikah disebut apa? Berstatus ibu? Istri, singkatan dari istana suami tempat raja istirahat. Paham? Kalau ibu tidak siap jadi istana, maka di luar banyak istana siap tadi. Tapi jangan ngaco ibunya. Ibu dapat yang gadis, gua dapat yang brondong nih. Ibu sudah ciri-ciri sudah ada kelekatan dalam rumah tangga. Maka demikian kerjasama yang baik antara roh sebagai seorang suami dengan badan sebagai seorang istri. Hidup kita saling melengkapi satu sama lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Masalah ritual, wah ini kembali asal yang berbeda-beda. Ini ada itu. Bahkan tadi saya ditanya banyak buku yang tersebar di masyarakat keken, ngai Banten, tumpeng, kene, sudah macam-macam ini. Di sini ada masalah nggak tentang Banten? Tidak. Astung kabel. Ibu-ibu masih ngerumukan Banten apa aja ada. Apalagi di rumahku sederhana, gede aja, seharinya aman. Kumpulnya kuya. Nah ada umat serumu, kepulauan mewah gelangnya. Ya. Isi sesari 2 kali gue. Masalah sud odalan, sud pernah ngetilam di rumahku ke warung beli sabun, iya ada terus 2 kali giling, isi bolong-bolong karena dupo, tahu ya enggak? Coba dosen sesari itu nih biru-biru saja. Aduh, pasti segar bayunya. Wadahnya sehari sedikitnya 100.000. Kalau suhunya saya sedikitnya 1 juta. Banyak lagi mobil mewah. Keburu singkian wangsin tangannya teng-teng, kalau tas kresek layu-layu. Dekat di pura ketising mangku sehingga karena merasa ketisingnya dan mana kesalahan kok kesirah ibu banyak yang berarti di wilayah agama inilah sesungguhnya memerdekakan diri kita. Tapi kalau di wilayah agama terjadi penindasan, maka cara beragamanya harus ditanyakan. Saya kemarin sharing dengan Gus Miftah Bapak NU dengan di Biroga. Mari kita saling menghargai. Mari kita lihat titik-titik persamaan. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, perbedaan itu untuk melengkapi. Gimana itu? Kalau saya di rumah menanggapi pengurusan peras penyenang gulai gue bangkit nas pengenjit sakit, maka orang Banten coba orang hidup ada coba mengobat. Kita masih berbicara masuk celemi itu tangkis
Mesti itu sudah selesai urusan kita. Tapi kenyataan selain datang pandang tadi itu masih belum sesuai dengan setara, tapi perkara sing komplit. Agatnya kayak mandar itu sudah kalah. Ya, maka itu apa yang saya sebutkan tadi, agama menyangkut keyakinan yang benar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama itu. Apa sangkut? Satu, menyangkut takwa setelah sahabat. Apa itu takwa? Itu dua untuk deadness tentang keituan. Apa itu? Filosofi, makna. Maka agama harus hadir mampu memberikan makna pada diri kita. Jangankan manusia siap saja ketika dipakai carung, dia bermakna hidupnya. Contoh, mengapa Bhagavad Gita tidak diterjemahkan secara literal dalam persembahan? Patram puspam palang toyang yoni bakti prayasati tat aham bakti paritam asmami prayatat manu. Dan siapa yang mempersembahkan sebiji buah, seteguk air, setangkai bunga, sehelai daun akan kuterima berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Itu buah yang orang bersih, iya gelas, daun lembat. Begitukah cara kita mempersembahkan buah? Kalau begitu cara kita, buah yang memiliki makna. Kita sehingga makna karena kita tidak pernah mengubah buah itu menjadi sesuatu nilai yang lebih. Ibu-ibu saja mengubah dirinya panjang biar mana sih Pak? Ada ibu-ibu mau bungkul. Musibah ya. Walaupun potongannya paralon, kok paralon? Parasayang bodi galon. 3N, mental-mental bilah, ramping, ini ramping, kakak dari samping. Ingin juga ramping, beda daripada apa ada, jadi ada. Contoh ibu ini, ingin tampil apa ada, bawa selang kuning. Ingin menambah suasana yang berbeda. Untuk membedakan dia dari ibu-ibu yang lain. Kita mesti tampil beda. Betul nggak? Ini upaya membangun nilai sebenarnya. Kalau tidak zaman baju kebaya ke ini kebaya. Sekarang udah nggak ada sini ya. Dulu masih ada kebaya sini. Yang rambut kulit putih cara Manado sendiri kengkeng. Orang-orang Manado kulitnya seperti ketela pohon terkelupas. Kita orang Bali senada daerah apa? Di Kalistiwa jangankan ketela pohon terkelupas, ketela pohon angus terbakar. Ya, itu ingin menambah nilai. Apa nilai? Hidup bermakna. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ibu sih mampu membangun nilai, tidak ubah seperti buron, seperti binatang loh. Dari awal sampai akhir sama, mulai lekat dan mati patuh, luas bojok tertentung. Saya sering bilang sama anak saya dari Sulawesi, kalau menawar masuk kuliah, main ke Bali, mulai cuma ngambil ijazah. Apa kata Rocky Gerung? Hanya membuktikan bahwa orang kelas sekolah. Masalah dua gengsi sehingga di ijazah ukur. Maka ubahlah diri Anda menjadi agen perubahan. Saudara Islam bilang Allah tidak pernah mengubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu mengubahnya. Bahasa kita, karma inilah mengubah kita. Apa bikin berjuang utama juga yang diminta makanan. Benang itu belum meski ngawaknya saking sangsara maka sedarikan subah karma. Itu sama makanya. Yang ada takut. Setelah itu beragama di budi dia. Sekarang mari kita beragama karena memberikan nilai. Beragama di tata pikir, tata keyakinan, tata nilai. Sekarang menjadi tata pikir. Maka beragama harus ada pikirannya yang benar. Menyangkut ideologi.
Bagaimana agama Hindu mengajarkan, terutama kita yang Hindu Nusantara? Pahamnya dibagi 3. Seradanya sudah final tentang Pancaserada. Karena banyak makin punya gandeng gitu tentang keyakinan ini, mengabaikan Pancaserada, percaya Atma leluhur diabaikan, memuja satu ini, bahkan ini didapatkan di Padmasana banyak. Saya tak mau sebutkan itu. Selama agama-agama yang masuk dari luar, bahkan New Age religion, yang mana di susun berapa gede dalam kayak dia dari nusunnya. Ada yang menusun ini? Ada yang menusun dalam kayak? Saya beberapa kali datang ke komunitas lokal di Bangkok, kajian bisa pakai dua ini. Atau pikir kita apa aja agama Hindu? Satu, ada Tuhan yang jenis sekali. Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh alam pikiran. Contoh, coba punya tulisannya dua lain itu. Om Burba Swadat Sawitur Warinya Baru Dewasa Dimahi Yuyuna Paracudaya. Tuhan tidak beridentifikasi. Sawitur Warinya Baru, dan kami memujamu dalam kecemerlangan. Tidak disebutkan siapa dewan di situ. Dewan yang bersifat di situ tidak bersifat. Diturunkan pada ayat kedua, Om Narayana, baru diberi Narayana. Kayak apa Narayana? Narayana Ewedam Sarwam Yadutam Yasubanis Kalanku Niranjano Nirwikalpo, tidak ternoda, tidak berwujud, tidak masuk ruang dan waktu. Dia adalah awal, tengah, akhir, dan yang belum ada dan yang akan ada. Jadi diberikan identitas Narayana. Kemudian diturunkan dengan yang bersifat Tuang Siwa Tuang Mahadewa Iswara Para. Turun lagi begitu cara bertuhan kita dari nis ke sakala. Brahma Wisnu Carudrasya Kurusah Pariketita masuk kalam ciptaan. Maka dalam konsep kita ada Tuhan di niskala, ada Tuhan niskala skala di middle di media, ada Tuhan di sakala. Apa itu? Sebagai sang Atma yang menyertai kelahiran manusia. Makanya ritual kita itu demikian. Ada Banten Pesaksi Rinsunya, ada Banten Ayaba, ada Banten Cak. Niki sakala, dari pusar ke sini adalah niskala sakala, dari sini ke atas adalah niskala. Jadi kita dibagi dalam 3 ruang. Inilah tata caranya. Makanya di situ ada daksina, niskalanya, sakala niskala ada keras dan soda, sakalanya paling bawah ada segehan paling bawah, dan dihubungkan dari bawah ke atas dalam bentuk penyenang, poros. Jadi agama kita tidak hanya ke atas, harus ke sini, dan harus juga ke bawah, dan harus juga ke samping. Di samping ini mana di sini? Maka di sini keseimbangan, ada keras, yang laki ada soda. Rasanya apa isinya tumpang apa benar? Simbol laki-laki, walaupun yang membawa itu wanita. Tumpang kan ibu-ibu. Dalam simbol gunung ya, Giripati, berarti maskulin. Kenapa simbol lo? Karena nasi buntar cekok anak simbol lo. Ini belum mani nih. Grafik Cartesius, matematika. Ya, yang ke kanan positif, yang ke kiri ke bawah negatif, ke atas positif, di tengah titik. Di sinilah mengenalkan diri kita. Di sini ada laki perempuan di sini. Kalau laki perempuan ketemu, apa dasarnya? Tapi dasar rohani ketemu ibu, cinta, kasih. Maka kalau orang lagi cinta sama anaknya pasti dipeluk, anaknya ini terus cinta. Kalau pasangan berbeda suami istri ketika dia pasti berpelukan, dan begini malah atau telakoknya dia nggak ada perusahaan. Ada dari Gianyar di sini? Mana coba Gianyar? Mana Gianyar? Ibu, kalau Gianyar Punya tuh deh 9 tuh ya.
Ada mantan ayah bagiannya namanya pemeraman, Pekolongan. Disinilah tempatnya. Kalau pemeraman Pekolong sesungguhnya Banten Pulau Lembang. Apa yang dikerjakan Tuhan di dalam pemeram tempat tidur? Mengadu kasih. Makanya Banten itu mungkin dalam sumber teknisnya ada bulakan, ada pancoran, ada pengapit, ada pengiring. Ini yang ada di akar. Terus belum. Maka Banten belum secara umum mantra itu wani secara keberadaan. Mengapa mantra itu wani? Karena mantra itu lebih dhuwur kenunan, Banten lebih beten menaikkan gitu. Itulah kata cara pola pikir beragama. Kata laku kita susila. Disirahnya ngomong di skala para pemangku. Di skalanya ngomong ditangkap para prajurit. Masyarakat di mana? Pada bagian skala. Makanya di rumah itu tak boleh langsung merintah kepada masyarakat, harus melalui prajurit. Ada kejadian di Kendari, daerah baru, babi banyak. Urunnya tidak di tembok, baru di pagar saja. Habis potong babi, sembarangan dibuang, mampu sedang ngantuk. Tingginya balong cilik kan, buluki ke bulat. Sedang mampu nih ngantuk. Nah, ini jurune di pura cakap cicit kepada perintah-perintah saya ke Sinoman. Saya ini abad mangkune dengan sinom saya, cicing saya gitu. Sautina kan saya getok nasnya mangku gitu. Cicing saya getok nasnya mangku. Pada sejak itu masuk nih dalam belalangan itu ya. Ada cicing saya getok nas cicingnya mangku. Termasuk Sulawesi Tengah Pak Bang. Kayak kan kopi mana? Siapa yang main bola? Masa sini nggak itu? Hah? Masa kosong? Kau pergi kemana? Saya pergi main. Oh. Ya. Marah perkara Jerman punya saya. Langsung matikan bakal mangku. Seperti mangkunya diet, diet bawa waduknya, gede nggak? Makanya jadi mangku duka-duka. Ampunan nikah di rumahku emosinya ide jetane di rumahku nikah lagi daya. Tadi itu gede ngajak bawa wadoknya. Oke, maka jadi mangku harus ngomong. Kita mangku Raja Pati ini. Ada, sana aja mangku Raja Pati. Waduh, mangku Raja Pati ini polos kawan. Dan mangku Raja Pati itu harus serompang aja ya Pak. Jangannya Pak Lana. Gantungnya bunga cepat tuh. Doa ini macam-macam itu kok mati kelaturan apa-apa gitu. Oke, sering ngancam-ngancam di Bali itu kebanyakan selalu masuk Raja Pati. Engken berputih kayaknya pada selam gitu ya. Nanti di rumah Raja Pati urusan kai. Ya, apa yang ini benar kita tertiti ragam laksana pada tata sarana di agama. Makanya yang terkait dengan agama apa? Tata keyakinan sudah, tata nilai, tata pikir, tata laku, kemudian tata sarana. Apa tata sarana? Raga itu paling bingung lagi lah simbol, yantra simbol. Buat ngerti simbolnya, kan dia raga bingung dengan simbol, sehingga paham tuh. Ya. Itu mantra aksara mandala wilayah suci. Kalau masalah waktu ini sering berbenturan di lapangan. Ngapain semut sebelum kalau potongan bensin tadi, dosen tadi. Inilah semua kita sebenarnya kita diarah dituntun ke arah kebenaran, arah kebajikan biar hidup kita tertata menjadi sebuah tatanan untuk memperoleh keuntungan sekaligus menjadi tontonan menjawab tantangan dan tuntutan zaman.
Inilah Bapak Ibu sekalian yang mesti harus kita renungkan bersama. Karena sekarang kan mulai ramai yang enak saja, yang beliung, yang bersih kan cukup gitu. Kita katakan Tuhan nomor satu seluruh alam semesta ini, tetapi kita punya simpul di mana kita mesti melakukan ritual dan pemujaan kepada Tuhan. Ini penting.